Wow, kunjungan turis ke Malaysia ini sampai 28 juta loh. Wah, 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 dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Tahniah buat Malaysia tentunya. Kita langsung aja reaction nih, positive people dari akun Juki @Juki Hoki. Kenapa turis kurang tertarik ke Indonesia? Ini data turis arrival in Southeast Asia Januari hingga Agustus 2025 nih, selama 6 bulan ini Malaysia aja udah dikunjungi sebanyak 28,24 juta. Terus Thailand ini di posisi kedua, berarti Malaysia ini mengalahkan Thailand. Bayangin. Terus Vietnam ini 13 juta, Singapura 11 jutaan, terus Indonesia ini 10 juta. Lalu Filipina 3 juta turis. Nah, ini kalau sampai akhir tahun nggak tahu nih angkanya berapa nih. Apakah emang Malaysia tetap jadi yang pertama gitu ya, apa disusul oleh Thailand? Kayaknya sih harusnya Malaysia tetap yang pertama ya, karena untuk mencapai angka 7 jutaan itu ya berat juga ya, iya nggak sih gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa gila ya, Malaysia ini bisa menyalip Raja Wisata Asia Tenggara, di mana sebelumnya ini kan orang-orang tuh lebih sering berbondong-bondong ke Thailand seperti itu ya kan. Nah, terus ini gue juga salut ya, tiba-tiba nih Vietnam bisa mengundang menarik wisatawan hingga 13,9 juta. Wow, wow. Kita tahu ya bahwa kayak Vietnam ini sebelum-sebelumnya tuh kayak angka kunjungan wisatawannya ini lebih rendah loh daripada Indonesia, tapi ini bisa melesat menyaingi Indonesia. Tapi sebenarnya kayaknya bukan cuma turis ya, tapi juga soal investor dan lain sebagainya, soal program-program di sana kayak lebih worth it gitu ya, menuju Vietnam emas 2045 gitu. Kita langsung aja kita baca komentar-komentar netizen seperti apa terkait hal ini. Jangankan turis asing, kami yang di domestik aja suka begidik lihat tempat-tempat wisata di Indonesia sekarang ini yang sungguh terasa superficial, engineered, manufactured, shape for Instagram, TikTok, dan bukannya untuk kenyamanan wisata gitu. Tempat wisatanya kebanyakan norak dan kotor, banyak pungli, dan hanya cocok untuk wisatawan domestik dengan selera serupa. Mana mau turis asing atau bule foto di bukit yang ada hiasan bunga love-nya gitu ya. Jangankan turis, kaum middle class aja sekarang lebih milih ke Southeast Asia ya, lainnya dibandingkan wisata dalam negeri. Selain harga tiket pesawat selisih dikit, destinasi wisatanya nggak improve sejak bertahun-tahun lalu, gitu-gitu aja gitu. Kebanyakan invest di kampung tematik, desa wisata, geopark, dan jenis wisata lainnya yang menye-menye, minim pemeliharaan. Ini semua akibat mispersepsi wisatawan datang ke Bali karena budayanya, padahal wisatawan mancanegara juga mau nyari alam, infrastruktur juga penting gitu. Ada pihak asing yang nggak suka dengan Indonesia, makanya lebih bikin data ngawur. Kalau pakai data dari pemerintah, turis mancanegara yang berkunjung sampai 1.000, waduh. Pesawat mahal, pesawat dikhususkan untuk pejabat, kaum menengah kudu puasa makan dulu itu. Karena warga Indonesia paling banyak, mereka lah yang jadi turis mancanegara di negara Asia Tenggara lainnya. BTW terbang ke luar negeri relatif lebih murah dibandingkan penerbangan domestik gitu. Gak di birokrasi, pariwisata, bantuan, pungli is our spirit. Wow. Hubungan diplomatik kurang luas, kegemaran beragama, dan ikut campur masalah pribadi, infrastruktur gitu. Nanya teman-teman Thai lebih tertarik ke Singapura dan Vietnam. Beberapa teman Thai selatan lebih milih ke Malaysia. Kalaupun ada yang tertarik ke Indonesia, dari luas daratan negara pungli 1,9 juta kemana-mana, mentok ke Bali doang gitu. Pajak usaha Indonesia tinggi, beberapa kali naik pajak perusahaan. Negara ASEAN nurunin pajak berujung ke harga murah. Tracking aja pajak hiburan di Indonesia gitu. Yang mereka turis itu bisa baca, lihat, dan berpikir dengan banyak berseliweran di medsos bagaimana keadaan Indonesia. Kemana-mana macet, tempat wisata macet, walau negara Southeast Asia bukan seperti Cina, tapi ketika gue ke Huangshan sama sekali nggak ada macetnya, sedangkan cece saya aja barusan ke Bangkok. Jadi ya mungkin kita orang Indo juga tahu kalau versus Southeast Asia juga udah kalah gitu. Kemarin ada berita kapal tenggelam yang menewaskan mantan pelatih Valencia. Gimana ceritanya kapal tetap berlayar padahal cuaca buruk gitu. Karena lebih banyak orang Indonesia yang jadi turis ke Asia Tenggara lainnya, orang Indonesia kan kaya gitu ya. Our flag gak efisien, kota di Indonesia yang menarik buat tujuan wisata terlalu ke-spread secara geografi. Coba dibuat package flag ke Mayor City yang jadi tempat wisata Jakarta, Bali, Lombok, etc. dengan harga bersaing, pasti banyak yang tertarik kok. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen. Selain menyoroti dari pengelolaan wisata, terus juga menyoroti dari harga tiket gitu kan ya, yang ini domestik aja
mahal gitu kan, malah lebih murah ke luar negeri gitu kan. Dan ini juga ya, kalau tadi orang Indonesia banyak luar negeri ya itu ya karena harga tiket domestik lebih murah. Terus sebenarnya kan orang Malaysia juga kalau dihitung secara pengunjung gitu, turis Malaysia itu justru paling banyak juga yang datang ke Indonesia. Kalaupun orang Indonesia paling banyak ke Malaysia ya sebenarnya sama-sama aja. Cuma kan kalau dihitung dari total kunjungan seluruh wisatawan ya, total ini Malaysia ini luar biasa ya, sampai 28 juta. Wow, 28 juta koma sekian. Luar biasa. Dan sebenarnya kalau pengalaman gue ke Malaysia ya juga transportasinya mudah, terus itu tadi nggak banyak pungli-pungli gitu. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.